cuaca politik lagi tidak genah, kata Mas Ganjar. Selain itu, warga Wadas ada 3 tuntutan terhadap gubernur. Apa itu? Padahal sudah menyiapkan 50 juta bagi pemecah rekor maraton Borobudur. Oh, ini 3 yang berbeda. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mas Ganjar dihubungkan dengan politik kekinian dan tuntunan warga Wadas. Ayo kita baca beberapa media, selanjutnya nanti kita analisa. Pertama di Detik, guyon Ganjar, cuaca politik lagi tidak genah. Wow, cerita apa ini Mas Ganjar? Kok lagi tidak genah? Ini pasti ada hubungannya dengan dinamika yang super keras. Selanjutnya di Kompas, Ganjar janjikan hadiah tambahan 50 juta bagi pemecah rekor nasional di Borobudur Marathon. Ini bagi atlet yang siap memecahkan rekor. Ya, motivasi. Kemudian yang ketiga di Kompas lagi, 3 tuntutan warga Wadas tuntut Ganjar Pranowo. Pilih yang mana? Ya, ini semuanya nyambung. Kita baca yang terakhir. 3 tuntutan warga Wadas untuk Ganjar Pranowo. Purworejo, Kompas TV, rombongan Komisi 3 DPR RI kembali mengunjungi warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Dalam dialog yang digelar di Balai Desa Wadas, warga menitipkan 3 tuntutan untuk Gubernur Jawa Tengah. Salah satu warga, Fuad Raufik, mengatakan sejumlah warga dulunya menolak tambang baru di desanya. Namun setelah berdiskusi dengan warga lainnya, akhirnya mereka menerima tambang dengan sejumlah syarat. Tuntutan yang pertama adalah penambangan harus berhenti saat konstruksi bendungan bener selesai. Oh, ini pertama. Kemudian tuntutan yang kedua, yakni warga meminta lahan pasca tambang dikelola warga sepenuhnya, ya kembali kepada warga, demokrasi. Kemudian warga sudah menyiapkan badan usaha untuk mengelola badan pasca tambang tersebut. Yang ketiga, warga meminta kepada Ganjar Pranowo untuk membangun desa Wadas dari segala aspek, baik sosial, ekonomi, pembangunan, dan sebagainya. Ini tuntutan yang luar biasa. Ada 3 tuntutan ini. Jadi pemerintah kau kan mau menambang dari 41 juta meter kubik. Coba bayangkan, 41 juta meter kubik. Luar biasa. Ini mau ditambah 15 juta meter kubik. Kotornya ya harus sesuai kapasitas itu saja. Sementara itu, Desmond Junaidi Mahisa, Ketua Rombongan Komisi 3 DPR RI, mengatakan akan menyerap aspirasi warga Wadas untuk disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Apa saja yang terjadi pada ini akan kita selami pada saat rapat besok. Kedatangan Komisi 3 DPR RI dalam rangka kunjungan kerja spesifik. Selain itu juga meninjau kembali rekomendasi saat kunjungan pertama kali ke Wadas pada Februari lalu. Cukup panjang ya, sudah 10-an bulan yang lalu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi tuntutan warga itu memang tidak berlebih ya. Itu sangat rasional apa yang menjadi tuntutan warga dan demi Wadas. Jadi dahulu pada dasarnya penolakan yang dilakukan oleh warga Wadas di Purworejo itu hanya ingin daerahnya
itu ya tidak jadi tambang yang kemungkinan mereka tidak menikmati selain ada program waduk. Ini kan menjadi satu kesatuan, sehingga kalau bisa tiga tuntutan itu maka harus diperhatikan. Membangun desa itu tuntutan yang terakhir. Kalau penambangan harus selesai, maksudnya ya penambangan itu dalam bahasa pertama, penambangan harus berhenti saat konstruksi bendungan benar selesai. Jadi harus nyambung antara proses pembangunan bendungan sama penambangan. Ini yang agak berat. Kalau yang kedua sih bagaimana warga meminta lahan pasca tambang dikelola oleh warga. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya ini kalau menjadi tuntutan warga maka tidak perlu didiskusikan sih menurut saya, tapi segera dieksekusi pada saatnya. Jangan sampai rakyat yang menjadi semacam pewaris sah di daerah tersebut atau bahkan sebagai pemilik sah desa itu, tanahnya malah menjadi korban atau menjadi seakan-akan yang bermasalah dalam proses penambangan ini, padahal ya mereka menjadi korban dalam tanda kutip. Memang kita pahami dalam Undang-Undang Dasar 45 tanah, laut dan sebagainya itu adalah milik negara, tapi kan tidak bisa seakan-akan menjadi atau memberikan label negara terhadap taruhlah penegak hukum yang ada di sana, ataupun lainnya. Intinya bahwa tiga tuntutan warga itu menjadi yang perlu ditampilkan atau yang perlu direspon oleh Mas Ganjar Pranowo, sehingga tuntutan warga itu tidak tambah-tambah. Kalau kita bandingkan dengan di Detik ya, guyon Ganjar cuaca politik lagi tidak cerah. Ini dikatakan Ganjar saat ditanya mengunggah video di Instagram soal pembangunan jembatan tol Sayung di Semarang. Dia menyebut sebelum tol ini dibuka dirinya menerima banyak keluhan warga soal jalur Semarang ke daerah itu. Benarkah? Ganjar bercerita bahwa dirinya dicari oleh pejabat terkait untuk menangani masalah ini. Lalu dia mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh faktor cuaca. Namun, Ganjar sedikit berkelakar dengan diarahkan ke politik. Ganjar kemana? Siapa? Ada. Saya bilang gitu aja. Saya di sini. Itu. Ini bahasanya bahasa yang lisan. Pernyataan ini lantas mengundang tepuk tangan dari para audien. Allah malah keprok. Jadi cuaca politik lagi tidak cerah, tidak genah. Ya mendekati pemilu 2024, tidak genah itu muncul karena semua orang yang terlibat dalam partai politik mau berkontestasi merebutkan jabatan-jabatan publik yang menarik bagi mereka untuk, dalam bahasa yang sederhana itu, untuk mengabdikan diri kepada negara. Tapi yang bahasa yang kasar, untuk bekerja yang mendapatkan cuan dan sebagainya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau kalian lihat tadi juga di Kompas, Ganjar janjikan hadiah tambahan 50 juta bagi pemenang rekor nasional di Borobudur Marathon. Ini adalah sebuah motivasi. Ketika berita tadi tentang tuntutan warga Wadas, guyon cuaca politik lagi tidak genah, ataupun janjikan 50 juta, menjadi satu kesatuan yang bisa menjadi semacam refleksi dari perjalanan selama 1 minggu ini. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan, sehingga bisa berimbang antara berita ketiga yang ada tidak cukup memberikan motivasi ataupun tidak cukup memberikan
semacam cok-cok politik, cuaca politik lagi tidak genah. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Warga Wadas salah satu yang mendapatkan perasaan atau mendapat perasaan bahwa dia menjadi korban dari proses membuat bendungan. Padahal sebetulnya yang menjadi poin adalah ketika ada tambang yang itu menjadi pemicu. Awalnya ada relatif banyak yang menolak, tapi selanjutnya demi kebaikan bersama maka menerima. Tapi ada 3 tuntutan. Apakah Mas Ganjar dengan 3 tuntutan tersebut menerima atau tidak? Seharusnya idealnya Mas Ganjar menerima. Meskipun mungkin berbicara suasana, ini kan hubungannya dengan 3 tuntutan warga Wadas ini. Yang suasananya itu adalah cuaca politik lagi tidak genah, malahan ini malah mendukung supaya genah. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik kalau kita datang ke Borobudur besok ketika terjadi maraton, kita akan menikmati tontonan yang seluruh dunia. Dan apalagi kalau kalian atau mungkin orang yang dekat dengan kalian mendapatkan 50 juta pemecah rekor nasional di Borobudur Marathon. Jadi cukup fokus utama yaitu maraton untuk hubungannya dengan tambahan 50 juta bagi pemenang. Ya, motivasi. Kalian pernah mendapatkan motivasi seperti yang diberikan oleh Mas Ganjar itu? Ya, pasti kalian menjawab yang beragam. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga aja segera direspon 3 tuntutan warga Wadas. Ya karena menjadi pemerintah maka mempunyai tugas. Intinya bahwa dengan 3 tuntutan warga, dengan masyarakat tidak hanya Indonesia, seluruh dunia terkait dengan Borobudur Marathon, memotivasi warga itu penting dilakukan oleh seorang pemimpin supaya termotivasi. Selain ya semuanya akhirnya pengen sehat, tapi agenda maraton Borobudur itu kan agenda tahunan ya. Jadi ini lebih khusus pada para atlet-atlet untuk muncul khususnya di maraton. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga aja tuntutan warga Wadas bisa dikabulkan karena sampai sekarang belum bertemu langsung kecuali dengan teman-teman DPR RI Komisi 3 ya. Adapun tambah 60 juta biar berjalan karena ini adalah motivasi terhadap olahragawan atau motivasi terhadap warga biasa untuk berolahraga. Dan kalau cuaca tidak genah, ya begitulah dinamika politik itu. Meskipun memang agak berbeda terjemahan politik, kita tidak genah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.